sebelum kita ke Mas Yanuar, saya sapa terlebih dahulu Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis yang merupakan Ketua Majelis Ulama Indonesia. Pak Kiai, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai sudah berkenan bergabung ini jauh-jauh tadi dari Aceh katanya. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi. Saya ke Mas Yanuar terlebih dahulu. Mas Yanuar tadi sudah dengar bagaimana kemudian nilai yang dimungkinkan didapat apabila ini di tracing dan dimungkinkan juga offline-nya kalau ditindak tegas pun Mas Ahmad tadi sampaikan banyak juga. Kalau dari sisi ekonomi Mas Yanuar melihatnya ini bagaimana? Ya, pertama kalau kita lihat ya dari banyak studi memang menunjukkan kalau judi itu kemudian dilegalkan dalam sistem perekonomian, jelas itu akan terjadi penambahan pajak dan penerimaan bukan pajak gitu ya. Karena walaupun bagaimana judi bukan hanya persoalan agama, tapi kan persoalan kultur budaya sebuah negara juga. Jadi tidak ada negara yang melegalkan judi itu sebagai kegiatan ekonomi positif, kan tidak ada. Jadi walaupun ada yang misalnya kayak di Malaysia di Genting, kemudian ada beberapa kasino di negara-negara lain, itu tetap adalah special purpose yang diterapkan dalam kebijakan sebuah negara. Jadi bukan hanya pajaknya yang tinggi, tapi juga ada potongan-potongan lain yang diberikan oleh negara. Gitu. Nah, apa yang dikatakan oleh Pak Roy tadi, ya kalau bukan negara, ya jadinya oleh oknum. Gitu ya. Jadi kan sebetulnya kan ini jadi ramai karena kasusnya Sambo. Gitu ya. Jadi artinya kan ternyata di sini ada uang setoran yang ilegal. Nah, tapi ini poinnya gini, satu PPATK walaupun kita nggak tahu jumlahnya yang realnya berapa, tapi dia bisa men-tracing atau meng-capture sebesar 150 triliun. Ya, kemudian dari kasus Sambo gitu ya, dari ribut-ribut setoran judi online dan sebagainya. Jadi sebetulnya aparatur juga tahu. Jadi artinya kan ini persoalannya kalau kita mau menegakkan hukum, karena dalam hukum positif kita judi nggak boleh gitu ya, ya sebetulnya tinggal dihentikan. Kenapa tidak dihentikan? Ya karena jadi bahan untuk para aparatur maupun oknum punya uang lain, termasuk tadi dikatakan juga bisa untuk cuci uang dan sebagainya. Jadi ini sebetulnya kalau menurut saya Mbak Brigita ya, ini adalah penyakit masyarakat yang kemudian menimbulkan penyakit pengambil kebijakan juga. Ya, jadi penyakit juga untuk para aparatur. Nah, ini persoalan kalau kita ngomongin ekonomi ini kan ada ideologi. Kita ngomong bahwa uangnya potensinya berapa sih dari pajak. Kedua, ekonomi itu kan selalu mengenal yang namanya value added ya. Jadi kayak sekarang dunia ini kenapa dilanda oleh kecemasan yang luar biasa karena supply chain-nya bermasalah. Nah, dari judi ini kan sebetulnya uang itu berputar di antara sesama penjudi. Dia akan zero sum game. Jadi artinya kan ada bandar yang dapat, ada sekian banyak orang yang kemudian menderita, yang menang berapa. Nah, kemungkinan besar kan yang dapat kemenangan pun tidak akan menjalankan misalnya gini ya, misalnya kalau kita ngomong misalnya orang dapat di saham gitu, dia dapat return di saham, mungkin orang akan berpikir, oke deh saya kemudian akan membelikan konsumsi apa, atau dia beliin saham lagi, atau misalnya kalau saya pemegang saham besar, saya dapat dividen, saya mungkin akan berpikir reinvestment. Nah, kalau di judi ini kan enggak, karena saya nganggapnya uang gampang, gitu ya. Jadi ini udah perilaku manusia. Begitu saya menang, hasrat saya untuk menang lagi itu kan besar. Jadi kemungkinan besar uang besar ini berputar-putar di situ-situ aja. Jadi artinya daya driving ke ekonominya itu sebetulnya tidak sebesar uang beredarnya. Jadi uang beredarnya besar, tapi pendorong untuk ke perekonomiannya kecil. Jadi artinya kalau kita lihat dari perekonomian, apa potensinya? Ya penerimaan pajak dan potongan-potongan yang sifatnya pemerintah mengambil potongan. Jadi artinya ya daripada sama oknum, ya ambil sama pemerintah gitu ya. Dari artinya, nah cuma yang berkembangin kalau dalam beberapa studi kan sebetulnya gini ya, bahwa judi itu kalau dilegalkan juga dia itu menciptakan lapangan kerja karena asumsinya masih menciptakan area tempat bebas berjudi. Misalnya di satu lokasi itu dibangun ya misalnya Las Vegas gitu ya, dibangun sebuah industri hiburannya, ada judinya, ada segala macamnya, tenaga kerja akan tersedot. Nah,
dan yang main pun kan nggak sembarangan lah gitu ya. Ya. Artinya orang harus pergi dulu ke sana. Nah, yang jadi problem sekarang itu yang disasar bukan itu. Yang disasar itu kan masyarakat kecil dengan judi online ini. Jadi dengan judi online ini sebetulnya kan membuat media gini loh. Kalau kita ingat gitu ya, misalnya mohon maaf nih di setampat-setampat ojek atau di setampat-setampat tukang becak dulu gitu ya. Mereka misalnya nebak berikutnya nih nomor mobil berapa nih ujungnya nih. Ya. Kan itu terjadi juga di masyarakat kita gitu ya. Nah, sekarang yang kayak gini nih difasilitasi dalam online. Dia masuk gitu dengan uang yang seberapa itu, masuk kemudian yang tadi dikatakan oleh Pak Roy tadi ada poolingnya, ada yang ngumpulin tuh. Duitnya ada yang ngumpulin, jadi main kecil ini dimasukin. Nah, jadi kalau ini kita lihat, ini pernah dicoba oleh pemerintah kita di zaman Porkas dulu. Porkas, kemudian SDSB dan sebagainya. Tapi kan kemudian menimbulkan pro kontra yang luar biasa juga ya. Karena ini kan sama aja dengan membuat masyarakat kecil bermimpi terlalu besar, dia zero sum game, dia jadi korban. Belum lagi kan kalau masalahnya uangnya dari BLT misalnya dia pakai untuk kayak begini gitu, malah tambah menggulung. Jadi kalau menurut saya sih, kalau kita lihat potensi uangnya jelas ada. Kalau kita juga mengatakan bahwa oke, karena kita pilihannya ini adalah ekonomi positif, ya pasti yang akan kaya oknum. Oke. Ya kan? Kalau sekarang juga pemerintah mau menarik pajak di situ dan pungutan, itu juga akan terjadi kontroversi yang sama beratnya, gitu ya. Jadi artinya akan terjadi pro dan kontra dari segi agama maupun dari segi pilihan kualitas ideologi ekonomi itu sendiri. Jadi menurut saya hal kayak gini ini sama kayak kita ngelihat ganja gitu loh Mbak. Jadi ganja itu kan ada orang yang bilang bahwa itu buat obat-obatan, bahwa itu buat medis, di beberapa negara dilegalkan gitu ya. Tapi di negara lain tetap menganggap ya kalau ada ganja orang tambah mabok gitu ya. Jadi ini kan hal seperti ini sama kayak gini. Tapi menurut saya kalau kita ngelihat dari sisi ekonominya simple, uang beredarnya besar, kemungkinan peningkatan pajak iya, potongan di luar pajak iya, tapi stimulan ekonomi nggak ada. Bahkan menurut saya kemungkinan besar akan mengakibatkan kemiskinan struktural, karena ini judi online yang kita bahas kan. Rakyat yang sudah miskin itu secara struktural, dia tambah dimiskinkan secara struktural karena dia dilegalkan untuk berjudi. Nah ini menurut saya juga harus jadi pertimbangan, karena kalau judi online ini menurut saya terlalu mensasar kepada kelompok yang sebetulnya kelompok miskin struktural. Jadi kelompok yang Pak Mas Nur Hidayat tadi ya mimpi gitu ya. Jadi dengan nggak punya uang ya siapa tahu ya bertaruh banyak gitu. Jadi saya tetap melihat kalaupun juga kita mau melakukan pelegalan, menurut saya pembatasan kelompok masyarakat miskin struktural jangan disuruh judi. Dan bahkan menurut saya harus ada ketegasan dari aparat. Kalau yang nyasarnya kelas miskin struktural ya ditutup gitu. Ini kan tega banget juga gitu aparaturnya gitu ya. Udah uang receh dikumpulin, dia dapat setoran juga. Itu tega banget menurut saya. Jadi kalau menurut saya ya orang kalau udah miskin struktural kita harus jaga karena dia sendiri udah miskin struktural. Tapi kalau kita yang udah orang yang memang di tengah ke atas yang memang ya memang udah tabiatnya kayak gitu, mau kita fasilitasi ya mungkin oke aja gitu. Tapi kalau yang miskin struktural janganlah gitu ya. Itu lebih baik menurut saya ada ketegasan ya, ada ketegasan dari aparatur juga ya, ditutup dan sebagainya gitu. Toh PPATK bisa tracing, kemudian juga polisi bisa dapat setoran, berarti kan tahu gitu. Ya, Mas Ahmad, ini untuk value tadi yang sudah dinilai ini gimana? Ya, sebelum ke Pak Kiai tentunya. Ya, sebenarnya kalau dalam perspektif kebijakan publik ya, melegalkan itu kita harus lihat cost benefit analysis for society. Memang betul ada penerimaan, tetapi ada cost masyarakat yang harus dihitung juga. Seperti misalkan orang jadi malas bekerja. Para petani jadi malas ke sawah. Dia hanya lihat aja handphonenya kapan dia dapat, siapa tahu tiba-tiba jadi kaya. Nah, kita kehilangan produktivitas. Dan itu kalau kita kalkulasi nanti cost benefit analisisnya kita hitung itu malah negatif terhadap society. Makanya saya kira upaya untuk melegalkan ini pastinya lebih banyak negatif cost-nya dibandingkan benefitnya berupa tadi penerimaan negara dan juga berupa
pajak dan sebagainya. Oleh karena itu saya kira tidak tepat kita bicara melegalkan sementara kosnya lebih besar. Nah ini kalau dari sisi agama, nah Pak Kiai, monggo. Saya pikir kita sudah sepakat ya di konsideran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 74 itu tentang penertiban perjudian, bahwa pada hakikatnya perjudian itu bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila. Jadi kalau kita kembali kepada kerangka kita bernegara, sudah nggak ada perdebatan lagi untuk kita legalkan. Apalagi tadi ketika bicara dari aspek kalau agama ya udah jelas melarang. Namal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan. Bahwa kalau kita ini judi itu jelas adalah perbuatan setan, di dalam Islam masuk pada jarimah itu. Sudah masuk pada kerangka pidana. Kan kita ada yang pidana itu dengan had, ada dengan kisos, ada juga dengan takzir. Jadi dia sudah dengan takzir, sudah ada hukuman-hukuman yang membuat orang itu jera dan membuat orang itu adalah takut untuk melakukan. Nama disebut dengan al-mawani wa zawajir. Membuat orang melakukan preventif karena takut diberi sanksi. Orang yang pernah melakukan diberi sanksi dan menjadi jera, tidak melakukan kembali. Nah kalau dalam kerangka ini sudah jelas kita tidak ada umumnya celah untuk melegalkan perjudian. Apalagi umumnya memang nanti arahnya pada al-baghdha. Adanya orang itu menjadi saling membenci. Saling frustasi ya. Dulu SD SB itu banyak sekali orang yang frustasi ya. Artinya orang tidak lagi bekerja secara alamiah, hukum kausalitas yang Tuhan berikan kepada kita. Karena apa? Mengharap lompatan-lompatan non alami. Dan itu bahaya sekali secara kejiwaan. Berapalah pendapatan negara yang didapatkan, padahal pendapatan untuk kesejahteraan masyarakat loh, bukan untuk memperkaya pemerintah. Tetapi memperbaiki dan mensejahterakan adalah masyarakat. Tapi masalahnya ini kan menjadi nyedot pada masyarakat. Berikutnya juga kalau itu dari perjudian, saya ketepatan juga mengajar di ekonomi syariah di pasca sarjana ya. Jadi saya pikir nggak ada produktivitas. Ekonomi kan sebenarnya produktivitas. Aspek apa yang diproduksi, apa yang bisa memenuhi terhadap kebutuhan. Kemudian kalau dilihat di padat karyanya, kira-kira bisa membuka lowongan berapa persen yang bisa menyerap tenaga kerja. Jadi seperti tadi umpamanya hanya mengambil dari uang yang berputar dari orang kaya kalau itu karena orang berjudi itu ada karena hobi. Ya jadi memang hobinya kalau nggak berjudi dia kayak kehilangan. Tapi yang kurang gitu kalau ya ada yang kurang. Jadi ada kelompok tertentu, ada orang tertentu itu yang judi itu menjadi hobi. Nggak bisa kalau nggak judi gitu ya. Karena hidupnya itu penuh dengan judi. Kalau saya contohkan kalau saya pernah pergi ke Cina itu setiap tempat itu ada suatu pasar yang itu memang pasar itu judi gitu. Jadi kalau membeli pun nggak bisa beli langsung. Dia harus pakai dilempar dulu, kalau ketepatan dapat yang gede, uang sedikit itu bisa dapat yang banyak. Jadi memang ada tempat hobi itu. Tapi bagi kelompok sosial tertentu bahwa judi itu adalah harapan kaya yang cepat. Dan mereka tidak bekerja dan tidak punya skill. Kalau nanti masyarakat kita menjadi orang yang punya ya hayalan tinggi tanpa kerja keras, betapa kita ruginya republik ini. Oleh karena itu saya pikir kalau bicara dengan judi tidak dilegalkan pun seperti ini, apalagi dilegalkan. Jadi republik yang berdasarkan Pancasila, Pancasila sudah melarangnya, kemudian juga republik ini adalah berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, keagamaan, dan di situ ditegaskan tidak ada agama yang mentolerir bahkan apalagi menganjurkan. Yang mentolerir aja nggak ada untuk perjudian. Kemudian secara aspek ekonomi juga tidak bisa memberikan yang lebih ya daripada kita mencoba menggali skill dan kerja keras masyarakat. Secara politik saya pikir menjadi bahaya. Karena bahayanya adalah nanti menjadi perputaran uang yang tanpa underlying aset. Jadi uang itu tanpa underlying aset hanya berkutat dari angka ke angka. Kemudian nanti bisa dengan permainan kepada pemilihan pemimpin kita. Pemilihan di tempat-tempat tertentu karena orang seperti judi. Jadi pemilihannya pun menjadi judi. Karena apa? Orang bertaruh untuk memenangkan jagonya dengan harapan nanti mendapat banyak. Selain itu masyarakat kan berjudi. Jadi dunia ini akan menjadi dunia judi lah kalau kita membiarkan perjudian itu dilegalkan. Jadi dunia dimungkinkan menjadi dalam tanda petik dunia judi. Nah mengapa kemudian seperti Malaysia yang mayoritas juga muslim melegalkan dalam tanda petik ada lokasi khusus yang digunakan atau dimanfaatkan untuk tempat berjudi. Sesaat lagi kita akan lanjutkan, tetaplah bersama kami.